Ketua yang kami hormati, Bapak Ketua Harian, kakak-kakak, Wakil Ketua, dan seluruh andalan cabang yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat bertemu setelah sekian lama di lantik. Namun karena sesuatu dan lain hal, karena kesibukan, karena tugas, baru pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul. Kakak Ketua yang saya hormati, sebagaimana undangan yang telah sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita agendanya pertama silaturahmi dan perkenalan pengurus, kemudian yang kedua pembagian tugas dan fungsi daripada andalan cabang, yang ketiga nanti hal-hal lain yang akan kita bahas bersama yang sangat perlu. Pada pagi hari ini, Kakak Ketua, dapat disampaikan bahwa sebahagian andalan cabang belum dapat hadir karena kesibukan, karena berada yang di luar kota, tugas, dan juga sedang ada aktivitas mengajar, mengawas ujian, lalu juga ada beberapa rapat sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Rapat pagi ini akan langsung dipimpin oleh Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis. Kepada Kak Ustami kami persilakan. Pertama sekali kami tentunya menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua yang mana sebenarnya rapat kita ini kita laksanakan di awal tahun kemarin rencananya. Namun demikian karena berbagai halangan rapat tersebut baru saat ini bisa kita laksanakan, dan itu pun memulur lagi setengah jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu kami mohon maaf kepada kakak-kakak semua. Kemudian daripada itu, karena di bagian agenda acara kita ada perkenalan, walaupun saya rasa sudah kenal semua, tetapi untuk lebih mempererat silaturahmi kita, memang perlu juga kita melakukan perkenalan, walaupun saat ini dalam konteks sama-sama di kepengurusan Wakil Cabang. Mungkin untuk perkenalan saya minta dipimpin Harian nantinya sebelum kita melaksanakan diskusi nantinya. Kemudian kami juga mungkin kesempatan ini perlu juga kita bahas di samping porsi terkait dengan majelis bimbing cabang Mabucap kita yang baru, ya tentunya ini kalau menurut kita tentu perlu dibukukan kan, ini perlu kita bahas waktu, kemudian administrasi yang dibutuhkan yang kita persiapkan untuk Mabucap ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat disampaikan di awal pertemuan kita ini. Nanti hal-hal berkembang kita lanjutkan pada saat diskusi nanti. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan rapatnya lebih membuat kita lebih bersinergi lah untuk mensukseskan tugas-tugas kita atau menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Baik, saya akan pandu perkenalan. Bagusnya bapak-bapak, kakak-kakak langsung nanti lepas mic ya, satu persatu memperkenalkan diri biar ya itu biar semua tahu ya, tahu gaya bicaranya, tahu macam mana ya. Nah, bagusnya dimulai dari sebelah kanan Kak Jamhur berturut-turut nanti sampai selesai. Oke, itu kadang-kadang menurut SK boleh juga. Menurut SK. Oke, nama saya Muhammad Fadli. Pasti ya. Saya lahir 7 Januari 72. Masih muda juga ya, tapi beranjak dah. Ya. Kemudian aktif di Pramuka memang dari SMA aktif. Kuliah tidak. Selesai kuliah tugas di kantor Jaman. Waktu sekjam di Banten itu saya balik lagi jadi ikut Pramuka, termasuk juga waktu zaman kena ex officio waktu jadi kakuaran ya. Jadi memang apalagi di kecamatan baru waktu itu Siak kecil, wah memang betul-betul berkesan lah di tempat kecamatan baru. 2015 saya masuk lagi menjadi andalan cabang ya. Insyaallah sampai sekarang 2015 waktu itu Kak Umron Kak Kuarcap. Insyaallah sampai sekarang. Mungkin itu perkenalan singkat. Tugas sekarang di kantor Bupati bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekaligus merangkap staf ahli Bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan. Dua jabatan ya. Tambahlah jabatan di Pramuka ya. Belum lagi di lingkungan ada sebagai wakil ketua surau, di olahraga ada juga sebagai wakil ketua PGI ya, masuk juga. Dan mungkin tempat-tempat lain ada juga di organisasi alumni kami ya. Nah itu. Saya rasa itu pengenalan singkat, tapi kalau lebih singkat lebih bagus. Anak 3, ya. Yang besar udah hampir 3 wisuda aja lagi. Karena wisuda tak bisa harus online, tunggu. Ya. Selesai. Anak yang kedua udah semester 7, ya. Mungkin tahun depan kalau bisa selesai. Yang kecil kelas 3 MTS. Nah itu dia. Istri 1, istri ibu rumah tangga. Baik, saya perkenalkan, nama saya M. Sarbini. Seperti yang disampaikan tadi, saya mengikuti aja senior kakak-kakak semua. Lahir tanggal 24 bulan 11 1980. Saya bekerja di pemerintah daerah yang sekarang di Dalbuk KB yang ditempatkan 4 tahun lalu di Bawaslu, di Perbantuan dan ditugaskan di sana dalam menyelesaikan pilkada. Dan kemudian aktif di Pramuka kakak dari SD kelas 5 alhamdulillah sampai sekarang tidak putus-putus ya, karena memang sudah menjadi darah tadi. Kalau memang darah itu lambang bertuliskan logo Pramuka dan ya, coklat darah ya. Saya dipercayakan alhamdulillah menjadi wakil ketua urusan bina muda, mengurusi siaga, dalam, dan berbeda dan sebagainya.
Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Jambur. Jambur ya? Jam. Jambu. Mantan dewan bukan Jam. galang ini. Jambur. Saya lahir 20 Gagang. Galang. 61. Saya lahir di daerah Sumatera Utara, 60 kilo di Kota Medan. Saya ke timur. Hari ini saya berhasil lahir di Dinas Pertanian. Iya, benar. Pramuka sejak dari SMP. Waktu itu terakhir waktu Memori Siwangi. Jadi, cuman sudah pindah ke Riau, putus sejak di Banten lah baru tidur kembali di Pramuka Selatan ini. Anak 2, cucu 2. Anak cucu 2. Anak 2, cucu 2 pasak, dan ini tinggal Baru satu. Yang di Begalis, yang di Begalis. Hah? Yang di Begalis itu. Yang di Bandar Asmana lu? Buka jepit. Itu peninggalan peninggalan. Saya rasa itu yang dapat disampaikan kepada rekan sekalian. Mudah-mudahan kita satu hari ini bukan berlanjutan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang menghormati, perkenalkan nama saya Darmawan di urut saya. Kerennya Nanang. Panggilan Nanang, kakak. Nanang itu orang belajar Buyung. Itu banjarnya. Kalau Melayunya tidak pernah cocok. Ini bukan lapor untuk kita. Anda juga organisasi. Oke, kira-kira sekali itu ilustrasi supaya tahu semua kawan-kawan bahwa lembaga ini cukup. Yang kedua, kita tahu kan. Alamat tempat tinggal Jalan Bentalis 104 depan Kuburan Ada tak kenal Kucino? 25 hektar. Dan sekarang ditambah lagi timbul dengan bekas batu paling dulu, tambah lagi jajaran Cino luas. Dan untuk jogging sore Kak Kusami lebih bagus sekali. Bersih di dalam tuh. Saya jamin antu sudah kenal sih. Tak payah jalan raya, cukup di dalam Kuburan Cino. Berarti dibuat spot yang rekreasi bagus ya. Seharusnya seperti itu. Cuman kita tak buat, Cino duluan buat. Oke. Dia kena gitu di situ dia kenalkan. Yang ketiga, kakak sekalian di Pramuka sejak SD ada kakak sini, Kak Fauzi Nur kawan saya dulu, itu dulu. Tepatnya di sekarang sport hall, situ dulu tempat perkemahan Kak. Di depan mertuanya Kak Padini, depan rumah dulu markas kami. Situlah Kak Anwar namanya. Sebelah itu Kak Sabtu Rizal. Kemudian hilang sekejap, tidak aktif di Pramuka, sibuk olahraga, tak kenal lagi Pramuka. Sampai tamat SMA dan ke perguruan tinggi main lagi di Pramuka. Dan hilang lagi tamat perguruan tinggi, masuk kerja. Kembali Pramuka zamannya Kak Arisman Agus dan kawan-kawan, termasuk asal ini masih ditacing di Kapolri dan lain-lain. Mungkin itu sebelumnya informasi di Pramuka dan
sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Anak 3, istri baru 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maria Bu, sudah banyak yang kenal di sini. Belum tahu lebih tadi. Oh, U-nya. U itu Umar, bukan Ufa. Selama ini orang bilang Maria Umar. Maria Ufa. Salah nama orang tua, bukan nama suami atau siapa. Di Pramuka aktifnya sejak SD, SMP di Dumai, Siaga dan Penggalang. Penegak tidak, karena masuk SPK tertutup semua bakat dan minat. Sampailah bekerja, pindah ke Dinas Kesehatan Mentalis tahun 85, ada pelantikan Saka Bakti Husada. Disitulah saya ikut sebagai pengurus dan pamong Saka. Nah, akhirnya itu juga lah mungkin membuka jalan ya untuk masuk ke Pramuka di Warcap, untuk MD, ML, KPD sampai KPL. Maka sampailah hari ini saya berdiri di sini, dan untuk tahun ini saya diangkat sebagai Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Pramuka Peduli. Itu saja dari saya. Sehari-hari dipanggil dengan Eri, nama lengkapnya Eri Suma. Kenal Pramuka ini memang dari SD, karena dulu mungkin sifat wajib, tapi akhirnya jadi suka. Mulai dari kelas 3, salah satu pembina saya di sini kita hadir kebetulan Pak Iwan, waktu di SMP-nya. Kemudian di SMA putus hubungan dengan Pramuka, karena persiapan untuk perguruan tinggi mungkin lebih fokus ke situ pendidikan, jadi saya tinggalkan di Pramuka. Di kampus ada sakanya tapi tak jalan, begitu. Makanya juga ditaktik, saya pindah olahraga. Kemudian karena tugas ekspresio sebagai camat, sempat juga membina di Merbau dan di Banten, kembali ke Pramuka, tapi terus terang saja tidak terlalu akrab karena waktu itu ekspresio lah mereka tidak terlalu. Tapi Pramuka tetap saya anjurkan kepada anak-anak saya, karena ada satu pengalaman yang saya dapat sini, itu masalah kepemimpinan. Jadi tak ketemu kita di praktik lain biasanya, di sini kita ketemu. Dan satu hal lagi yang menarik di Pramuka ini menurut saya adalah rasa kebersamaan, solidaritas. Begitu saya masuk asrama, hilang sendal itu tak aneh. Hilang pakaian, tukar, itu biasa saja. Karena dulu waktu di tenda juga sering-sering sampai di luar saja. Jadi ini membentuk kita pada tingkat lebih tinggi, nampaknya lebih nyaman. Artinya kita sudah bisa bergaul dengan pihak lain. Itu salah satu mungkin kenapa saya tetap sayang di Pramuka ini, membentuk kepribadian kita lebih mandiri gitu. Mungkin itu, saya terima kasih banyak atas percaya dari kawan-kawan di WhatsApp ini mengajak saya ikut kembali di sini, walaupun tidak lama saya tinggal di situ. Tetapi secara emosional kedekatan itu tetap ada, dan alhamdulillah mungkin dengan saya berada di sini, apapun bentuk sumbangan yang bisa saya berikan akan saya bantu untuk peningkatan kemajuan bangsa kita. Kemudian sehari-hari saya bekerja di Daluk KB. Kita juga sebetulnya sudah ada Saka ya Kak ya, Saka di KB Kencana ya, Saka Kencana yang hari ini juga sedang mati suri. Nanti dibentuk lah tuh Kak. Baik. Kami kemarin rencana karena ada ikatan kami dengan PIR, Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja, itu khusus anak-anak sekolah yang sudah kami laksanakan. Tapi terbentur karena COVID, anak sekolahnya tidak kumpul di sekolah, itu tak jalan. Maksudnya kami rencana PIR itu yang akan jadi cikal bakalnya untuk Saka rencana kita itu tadi. Jadi kami mohon maaf mungkin Ketua Harian belum bisa itu kami realisasikan pada saat ini. Itu jalan. Informasi keluarga, satu istri, sekarang beliau mengajar di SMA 1 Galis. Sibuk juga dengan Pramuka, pernah ikut LT di sini, tapi lari setiap malam Kak Reza ya. Jadi Kak Reza ada tugas dari LT ini yang sakit kepala saya disuruh kerja malam-malam. Dia tidur, saya kerjakan tugas LT ini. Itu kalau cabut sertifikatnya tidak boleh lagi. Tak bisa kan? Jadi selama LT dia tidur di rumah, tapi balik juga pagi-pagi subuh di sini lagi ikut LT. Sekarang sibuk membina Pramuka di SMA 1. Anak saya ada 3, satu sudah bekerja, sudah selesai, yang satu sedang semester 6 dalam kebingungan, tidak bisa KKN, tak bisa praktek. Paling unik dan paling kecil dari wakil kedua. Uniknya katanya saya aneh, jadi mudah-mudahan aneh. Aneh itu dalam bentuk kisah saya dalam pendidikan perkomukan, insyaallah. Keseharian saya aktif di Asosiasi Kontraksi Media Riau.
yang sebetulnya Blok Rokan itu 60% punya kita, tapi yang ribut orang Pekanbaru, orang Pekalis diam-diam saja. Kemudian saya juga kepala biro Kejurado.News, baru-baru ini sering SMS-an sama Kak Fadli masalah sengketa Pilkades di Tasik Barat. Kemudian saya juga ketua pusat advokasi dan bantuan hukum Riau di Mandam. Jadi hidup penuh kata sedikit. Jadi kadang-kadang kalau ada selempar kata yang agak kurang pas, maklum dunia kami di sebelah kanan itu berbeda. Kemudian jarak bukan sebagai pemisah kita, tetapi ini adalah sunatullah, bagaimana bisa kita bersatu sama-sama. Karena dalam periode inilah kami orang Mandau yang di Mandau Raya secara umum diberikan amanah sebagai wakil ketua. Kemudian bidangnya cukup berat. Kami sudah 3 kali rapat bidang, insyaallah Pak Ketua, Ketua Reno Sekretaris, hasilnya kami sudah sampaikan. Mudah-mudahan Pak Kocok juga sudah membaca 3 kali rapat bidang kami. Itu yang bisa kami berikan kepada kepramukaan. Semoga Allah meridhoi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Pak Revi, Pramuka Jaga sampai hari ini. Cuma waktu kuliah tak. Jadi jaga, penggalang, penegak saya tak pernah. Ada jadi anggota dewasa aja. Sampai sekarang masih pramuka, istri masih 1, biar tidak jadi apa. kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Betul. Sama ya. Anak juga 1, dan saya kira kalau untuk dihubungi di WA grup kita ada. Gedung pramuka sebesar ini ya, untuk jasa beliau, ya Kak, Kak juga ya. Ya, tapi kan Kak Reza juga yang mengusulkan memperjuangkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Bambang Ramadi, bertugas di SD Negeri 1 Bengkalis. Kelahiran Tanjung Pinang tanggal 22 Desember 1970. Pramuka sejak dari SD, SMP, dan SMA di Tanjung Pinang. Dan di Andalan Cabang ditugaskan sebagai pembinaan Siaga Putra. Nama saya yang paling pendek, Busri. Busri yang paling pendek nama saya. Sekarang saya bertugas di masih honorer di pos pelayanan lalu lintas di Kecamatan Bukit Batu, Pak. Saya bertugas di sana. Di Roro, Pos pelayanan lalu lintas. Ya, karena UPT ada UPT Bukit Batu, sekarang ada 24, ada UPT-nya. Jadi dulu dapat jadi bentuk pos untuk pelayanan protokoler Kabupaten Kalis di Kecamatan Bukit Batu, mana dan seterusnya. Keluarga istri masih 1, Pak. Pegawainya tak boleh 2, lagi honorer. Anak baru 5 lah. Kalau pengalaman pramuka kan tak banyak kan. Ya. Kalau di permukanya dari SD pengalamannya tak banyak. Sampai SMA. Kalau pembinanya kan saya di Bukit Batu, dulu anggota DKT juga. Setelah 2003 aktif untuk pengurusan kota cabang. Saat di Kecamatan Bukit Batu fokus di kecamatan membantu orang Bukit Batu. Itu kita. Perkenalkan, nama saya Bus Dharma, saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran. Saya sebagai koordinator daripada rekan-rekan di pos pemadam kebakaran, sebagai bertanggung di pos pemadam kebakaran Kabupaten Kalis. Mengikuti kegiatan pramuka saya dari SMP sampai Gedega. Kalau siaga saya tak pernah. Kemudian istri 1, anak 4.
yang paling tua kelas 5 SD, nomor 2 kelas 3 SD, yang 2 lagi belum sekolah. Ada itu pramuka? Belum nampak ya, Pak. Gelap lagi, Pak. Oh, dapat regenerasi. Insya Allah, Pak. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Jasmarni. Saya bertugas di SD Negeri 50 Bengkalis sebagai guru olahraga. Saya ikut gerakan pramuka ini dimulai dari siaga tahun 1993, tepatnya kelas 3 SD. Alhamdulillah sampai penegak dan bertemu juga orang pramuka. Akhirnya saya langsung melangkau jadi pembina. Mana dia sekarang ada di sini? Organisasi yang saya ikuti yaitu PBVSI. Saya sebagai wasit golongan B. Wah, mantap ya. Saya lahir di Duri, di Mandau, artinya 14 Agustus 1984. Kak. Ada orang Duri ke Atri. Ada satu lagi. Tapi memang kawan dulu, Kak. Kawan dulu ya. Tapi ditarik ke Bengkalis. Kalau jodoh orang Bengkalis kan. Kawan dulu. Nama saya Johan Arif, di Pramuka akrab dipanggil dengan Kanto. Dua guru penjaga aktif di Pramuka, alhamdulillah sejak tahun 1979 siaga sampai sekarang, yang alhamdulillah juga sekarang masih dipercayakan oleh Gugus Depan mengasuh Gugus Depan 01 Madrasah Negeri 1 Bengkalis. Dan sampai sekarang insya Allah masih aktif. Keseharian sebagai kuli di Madrasah Negeri 1 Bengkalis. Kuli gak? Iya, kuli gak. Guru. Ya. Kuli spidol. Iya. Sebagai guru bidang studi bahasa Inggris. Kemudian status perkawinan, menikah dengan satu orang istri, dan alhamdulillah sudah dapat 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang tua sekarang sudah mengabdi di MTS Negeri 2 Bengkalis. Yang nomor 2 sudah menyelesaikan tugas akhirnya di STAIN Bengkalis. Nomor 3 dan nomor 4 sedang sekolah. Alamat sekarang di Jalan Wonosari Barat, RT 2 RW 3 Desa Wonosari, insya Allah akan menjadi Desa Mekarsari tahun depan. Ya. Tempat tanggal lahir Pedeki 27 Juli 1971. Perkenalkan kakak, nama saya Ariyanti AR, bertugas di SMP Negeri 4 Bengkalis, sama seperti Kak Jo, tulis spidol juga. AR itu apa, Kak? Aswari Rubiah, Kak. Kebetulan saya adalah putri dari Kak Aswari almarhum. Baru tahu saya sekarang. Ya, kebetulan saudara, 6 bersaudara semuanya dikasih AR, Kak. Mungkin itu kenang-kenangan dari orang tua, jadi diberikan nama orang tua saya, A-nya Aswari, B-nya Rubiah, R-nya Rubiah. Lahir di Bengkalis 26 Maret 1975. Saya sudah menikah di tahun 1996, sudah dikaruniai setengah lusin anak. Dari kakak-kakak sekalian mungkin saya yang paling banyak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Alhamdulillah juga tahun kemarin saya juga sudah menerima menantu, tapi mohon maaf tidak bisa mengundang karena COVID. 18 hari yang lalu saya sudah dianugerahkan 1 orang cucu putri. Iya, pengalaman pramuka sejak dari SD, Kak, siaga, penggalang, penegak, dan aktif di Pandega sebentar di kampus, tapi tidak begitu karena kondisi kami jauh dari kampus besar, saya di Untri dulunya. Sekarang jabatan di pramuka adalah sebagai andalan cabang urusan pembinaan orang dewasa putri. Kebetulan di kuartir daerah Riau, saya juga sebagai pengurus di andalan daerah sama dengan pembinaan orang dewasa putri, dan jabatan di pelatih juga pelatih cabang, dan alhamdulillah saya dipercayakan sebagai KOP, saya termasuk ke dalam anggota pelatih Pusdiklatnas di Gerakan Pramuka Nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Suami saya tidak akan nambah-nambah lagi, cuma cukup 1. Ya. Ya, alhamdulillah, Kak, kayaknya awet, alhamdulillah.
Tidak ada niat mau nambah. Sama seperti kakak-kakak, saya punya tekad dan niat yang kuat untuk gerakan pramuka. Bagi saya sekali pramuka tetap pramuka. Mau dipakai atau tidak, saya di gerakan pramuka di Kuarcap atau di mana, di gugus depan saya tetap aktif. Walaupun tidak dibayar honornya, saya komitmen dengan kepala sekolah, saya tetap aktif di pramuka untuk pembinaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Rafi, panggilan Rafi. Saya lahir 11 Juli 85 kan. Masih muda. Tapi betul tua kan? Kemudian saya kenal di pramuka sangat baru. Awalnya dari tim medis, kemudian dipaksa ikut KMD. Ya maksudnya apa? Karena sesuai dengan minatnya bidang kesehatan juga. Jadi tujuannya mungkin Saka. Jadi tahun 2010 baru aktif di pramuka. Karena dari SD kami tak pernah ikut. Kemudian untuk bekerja, saya bekerja di RSUD Bengkalis di bidang farmasi kan. Kemudian saya tinggal di Jalan Antara Ujung, Gang Abdul Samad, Desa Wonosari. Kemudian saya mempunyai 1 istri dan 3 anak. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Anas, panggilan Dedek. Tempat tanggal lahir Bengkalis 31 Juli 1987. Saya masih di ruang semua, masih junior. Alamat Jalan Bengkalis, alamat saya 2 kak, 1 di Limbas Jalan Bengkalis, 1 lagi di Pedeki. Untuk istri saya masih 1, anak 1. Pengalaman di pramuka semenjak saya SMP, alhamdulillah sampai sekarang. Untuk informasi bekerja, saya sekarang bekerja di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan. Saya masih honor tahun 2010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firmansyah, kelahiran Bengkalis 11 Juni 85. Saya bertugas di Puskesmas Bengkalis dan untuk di pramuka saya pernah ikut latihan pramuka tahun 97 di SMP 1, cuma 1 hari aja. Setelah itu tidak pernah ada. Kemudian lanjut pendidikan ke farmasi Pekanbaru. Waktu itu memang tidak ada exco-nya pramuka, di rumah PMR. Jadi saya aktif di PMR dan juga OSIS. Kemudian setelah itu pulang ke Bengkalis, sama seperti Kak Rafi tadi, diajak-ajak tim medis, kemudian dipaksa ikut KMD. 2010 ikut KMD, kemudian aktif di Saka Bakti Usada, Kuaran Bengkalis. Kita pernah mengadakan peran Saka dan alhamdulillah banyak mendapatkan piala. Sekarang masih ada di Puskesmas Bengkalis. Dan insya Allah seminggu lagi ini Dinas Kesehatan akan membentuk kepengurusan Saka Bakti Usada Bengkalis, dan kami kita berdoa juga semoga ini bisa berinisiasi untuk saka-saka lainnya, sehingga aktif nanti semua saka di Kabupaten Bengkalis, insya Allah di Pantai Marina Hotel di tanggal 26. Kemudian di 2015 dipercaya sebagai andalan cabang bagian Saka. Untuk yang trip ini dipercayakan andalan cabang bagian urusan siaga bencana dan pramuka peduli. Kemudian kalau untuk keluarga, istri 1, kalau anak tadi Kak Yanti 6 ya? Saya 7, 3 simpan. Jadi anak 2 pasang, ya, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang pertama sedang mondok Pekanbaru, yang kedua kelas 5, yang ketiga 4 tahun, yang kecil baru 4 bulan. Sekian, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Hajawan Safrida. Saya lahir tanggal 2 Mei 1970. Pas belum setahun ya. Saya punya cucu masih 2. Iya. Soal pengalaman pramuka, saya dari siaga tahun 80. Dilanjut tahun 84 penggalang saya semangat pramuka. Saya pernah mengikuti mengikuti Geladi Pinru, pimpinan Renggu seluruh Indonesia. Saya wakil dari Kota Madya Pekanbaru 10 orang.
provinsi semua jumlah 45 orang. Kita penuh dengan ujian di keluarga, mendapatkan siapa mengikuti ke Jakarta, ke Timbro. Alhamdulillah kita berangkat waktu itu pakai bus ya. Terus lanjut semangat, pulang dari sana saya perempuannya saya jadi pembina buat teman-teman saya di SMP 2 Pekanbaru. Dilanjut saya juga ikut jambore waktu di Penegak. Setelah itu saya karena saya hobi mau jadi polwan, saya lanjut lagi jadi marching band, jadi penajud mayor juga. Alhamdulillah saya sampai sekarang saya pramuka di hati saya, karena saya selama 5 tahun saya bermain di pramuka. Pernah ikut acara pas ya saya jadi adan cabang di Kelurahan Hidup, saya juga pernah ikut penghijauan di lingkungan Pekanbaru waktu itu mengadakan Warta Pekanbaru tahun berapa ya, tahun saya SMA kelas 2. Dari SMP, SMA 6 tahun saya memang bermain dalam pramuka, karena saya berjiwa ingin jadi polwan. Saya seperti masih tomboy, pengennya jadi gaya-gaya jadi mudah-mudahan keras-keras gitu sekali ya, sampai saya tes polwan nggak lulus, jadi masalah hanya saya di negeri. Alhamdulillah mengapa saya bersyukur dan terima kasih kepada kakak, kepada Kak Arianti, Kak Tanti dan Kak apa mengajak saya jadi kembali ke sini. Jadi rasa naluri saya, semangat emosional saya jadi pramuka kembali lagi. Karena saya memang dari dunia juga pramuka. Sudah pernah saya di Jakarta 2 kali ya untuk pramuka. Oke, terima kasih. Itu aja. Baik saudara pendengar di mana saja saat ini berada, bersama kita saat ini yaitu Ketua pas betul Kak Haji Bustami yang sedang memimpin rapat perkenalan. Baik, kita langsung berwawancara dengan beliau. Contoh. Tepuk tangan lah. Akses nih. Ompong pun masih artikulasi kebetulan aktif di seni budaya. Memang Ompong itu tidak menjadi hadangan. Pandai-pandailah pakai gigi gigi simpanan. Kemudian aktif di channel YouTube. Alhamdulillah pekerjaan pun boleh dikatakan di YouTube karena Januari kita sudah menerima gaji dari YouTube. Berapa tuh? Tak, bagilah sikit. Dan insya Allah hari ini pukul 2.30 akan membentuk tim yang akan memperkuat channel YouTube Star TV Bengkalis. Star TV itu singkatan STAR tuh Sayang Tata dan Rifki nama anak, bukan bahasa Inggris. Yang tim kreatifnya ada 5 mahasiswa yang akan kita bentuk hari ini pukul 2.30 menjadi tim kreatif, ada kameramen, presenter, narator, narasi, editing dan lain sebagainya, dan bergabung 2 dosen di sana. Jadi kami memang bekerja di belakang layar, kita ingin cari orang-orang yang memang betul-betul kompetensi untuk mendukung kita. Kak, tanya sedikit. Nah, boleh banyak. Berapa subscribe-nya kalau dapat duit tuh? Subscribe saat ini 19.000 lebih, dan 20.000. Kami tidak pernah berpikir Kak untuk dapat subscribe banyak, gajinya banyak. Yang jelas kami isi channel YouTube Star TV Bengkalis informasi, hiburan dan motivasi kehidupan. Jadi kita punya konsep tersendiri, bukan kita mencari gambar dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini akan kita masukkan ke YouTube, ke WhatsApp dan lain sebagainya. Izin nanti kalau gambar-gambar kakak masuk ke YouTube jangan kaget, kami memang gila kalau ke lapangan. Terakhir kemarin kami mengambil gambar final, semifinal Open Turnamen Futsal Purwari Cup kedua. Dan semua, perkenalkan nama saya Andre Pikos. Hari-hari dipanggil Pikos. Saya lahir Talu Kuantan 18 Juni 1989. Jadi baru pindah ke Bengkalis 2 tahun yang lalu. Ibu istri ngajar di Stein Bengkalis. Saya orang pramuka. Kenapa saya katakan orang pramuka, berjiwa pramuka? Pernah suatu hari saya ikut kegiatan di kampus. Ketika itu, ketika pulang kegiatan, saya menghadap dosen karena saya tidak bisa ikut ITS karena kita lagi kegiatan pramuka. Setelah saya jumpa dosen, dosennya bilangnya begini, kamu milih mata kuliah ITS saya atau milih pramuka? Lah, ini saya yang pramuka betulan atau dosennya yang tidak pramuka? Jadi intinya saat itu juga saya tidak boleh mengulang ITS dengan dosen karena memang saya ikut di pramuka. Jadi memang hidup saya untuk pramuka. Hari-hari saya kerja, dulu di Pekanbaru saya kerja di studio foto, fotografer, mungkin orang kerennya bilang, atau
Bahasa kampung tukang foto. Bahasa kampung kami tukang foto. Sekarang punya studio kecil-kecilan di Jalan Subrantas, Wonosari Timur. Hari-hari bekerja di fotografer wedding. Demikian, maka izin memperkenalkan diri, nama Mahdiar Nasuri. Mulai ikut kepramukaan setelah mendapat pekerjaan, artinya setelah selesai pendidikan. Jadi memang pengalaman kepramukaan kita untuk peserta didik sangat-sangat kurang. Ilmu yang didapat dari kepramukaan hanya dari buku-buku bacaan. Sebenarnya saya pernah ikut kegiatan juga di Penegak. Mungkin ada Kak Beni waktu itu di DKC, ada Kak Puji. Kebetulan kita tinggal di Paning, jadi pas SMA pernah juga ikut pramuka dan ditunjuk untuk menjadi anggota Dewan Kerja Rantai. Dan memang kita kenal betul dengan Kak Beni, Kak Puji, dan mereka memang waktu zamannya sangat-sangat garang memang waktu itu. Sampai sekarang ya. Jadi memang itulah pola yang dibentuk waktu itu. Dan walaupun secara di dalam pendidikan kepramukaan pola-pola asuh yang baik dan benar itu memang kita harus diskusi, apalagi kita pengurus cabang, memang membentuk pola pembinaan yang baik itu memang harus ditetapkan standarnya, walaupun sebenarnya Kuartir Nasional telah menetapkannya. Mungkin karena kita malas dalam membaca, makanya memang banyak pembina yang polanya beda-beda. Misalnya pembinaan siaga, penggalang, penegak itu jauh berbeda antara tiga unsur tersebut. Makanya di dalam pramuka bisa kita lihat dari panggilan siaga dia udah berbeda dengan penggalang. Dan itu sebenarnya tugas Kuartir cabang untuk membentuk pola yang baik, apalagi kita ada pusdikam. Jika kita tidak melaksanakan yang baik, maka jangan heran jika peserta didik kita di sekolah pun hasilnya tidak memuaskan. Makanya saya dengar kakak yang di sini anak-anaknya banyak yang tidak mau pramuka. Memang itulah gambaran kita yang pengurus saja anak-anak malas gitu. Terus tinggal di Paning, kebetulan bekerja di Lapas Bengkalis, 1 istri 4 anak. Anak yang paling besar baru 6 tahun. Walaupun belum sekolah, cuman kita sudah mulai mengajarkan ke anak-anak tentang pendidikan kepramukaan di lingkungan rumah. Jadi pramuka ini sebenarnya bukan seragam. Menikmati alam itu adalah pramuka. Atau minimal kita mengajarkan anak-anak di rumah untuk hidup bersih sudah pramuka dan lain sebagainya. Jadi harapan saya untuk kegiatan atau rapat perdana ini, kita harus menyusun program sebaik mungkin untuk subjek dan objeknya adalah peserta didik dan pembinaan. Nama saya Muhammad Ali, lahir di Bengkalis 19 Oktober 1959. Dan mungkin kami ini yang tertua dengan Kak Nanang. Status pensiun pegawai negeri, guru, yaitu guru SMP. Namun dipercayakan oleh masyarakat untuk mengelola madrasah, diniyah, ta'amiliyah, dan taman pendidikan Al-Quran Nurul Qurban dari mulai tahun 2008 sampai sekarang. Itu aktivitas saya sore hari. Masalah pramuka ini, pendidikan pramuka, saya mengenal pramuka ini sejak SMP kelas 2. Kalau tak salah tahun 75. Jadi waktu itu pramuka ini di sekolah kami itu belum jalan betul, dan mungkin pembina yang belum ada. Waktu itu yang membina kami almarhum Bapak Haji Supandi. Ya, namun kegiatan pramukanya masih di dalam ruangan, di luar, belum buat kemah segala macam. Kemudian setelah samar SMP, kebetulan saya masuk SPG Bengkalis. Kebetulan di situ ada pakar pramuka, Pak Bambang yang Swagio namanya. Beliaulah yang membina kami. Kemudian juga dibina oleh Pak almarhum Wono untuk SPG. Kemudian setelah tamat SPG, kuliah, karena waktu kuliah kita tak ada pramuka di perguruan tinggi itu, ya vakum
Nah, tahun 83 saya diangkat menjadi guru, kebetulan ditugaskan di Selat Baru. Kebetulan di Selat Baru itu aktif pramukanya Kak Danuri yang membina, maka kami bersamalah dengan beliau di SMP Negeri Selat Baru. Sampailah tahun 94 membina di SMP itu. Kemudian waktu itulah saya mendapat kursus KMD di Selat Panjang di Banglas. Nah, sudah itu tahun berapa itu saya tak jelas pula. KML di Mandau. KML di Mandau. Dan setelah 94 saya dimutasikan ke Kembung Luar untuk memimpin salah satu SMP. Nah, kemudian pernah juga menjabat sebagai pengurus Antun Kecamatan Banten sampai tahun 2000 saya pindah ke Bengkalis lagi. Maka sampai di Bengkalis juga ikut di Waran Bengkalis mewakili Kak Johan untuk sebagai sekretaris. Itu pengalaman saya di kepramukaan ini, dan tahun 2000 pindah ke ini ke SMP 2 Bengkalis, ambil langsung situ. Menjalan situ di SMP 2 Bengkalis dan jabat juga mengurus kuarter ranting Bengkalis. Dan alhamdulillah pada periode ini 2020-2025 menjadi andalan cabang urusan koordinator wilayah, ada 3 orang. Itulah pengalaman saya di pramuka ini, dan juga sudah mengikuti KPD di Pemilahan, kemudian KML di KPL di Bengkalis. Itu pengalaman dari pramuka. Kemudian perkenalan pribadi, istri 1, anak 4 orang, cewek keempat-empatnya, dan alhamdulillah sudah punya cucu 2 orang dari anak pertama. Nggak nikah semua Pak? Anak yang tua yang baru nikah Pak, dan bekerja di Rumah Sakit Umum Bengkalis. Masih ada chat. Perawat Pak, yang 2. Kemudian yang kedua sarjana ekonomi syariah. Kebetulan peluangnya di Partai Demokrat sebagai sekretariat, dan alhamdulillah sekarang ditarik untuk jadi staf ahli komisi Pak, dari Demokrat itu. Yang nomor 3 apoteker Pak, kerja di rumah sakit. Kemudian yang keempat masih duduk di kelas 3 Madrasah Aliyah Negeri Pak. Dan keempat orangnya tak ada yang hobi, ada yang hobi pramuka, yang apoteker itu waktu SMP pernah ikut sampai RT3 kan. Kemudian yang nomor 4 ini kelas 3 aktivitasnya macam main bola. Jadi tak ada yang hobi ke pramuka, tak ada hobi yang guru. Dah apa yang kecil besok. Itulah kira-kira Pak perkenalkan saya baik dari pramuka maupun dari saya. Demikian perkenalan sudah lewat. Ada rancangan yaitu agenda yang kedua, yaitu masalah pembagian tugas dan fungsi andalan cabang. Draftnya ada di tangan kakak-kakak. Mungkin silakan, mungkin ada masukan terhadap draft ini sebelum kita putuskan, karena ini adalah landasan kita untuk bergerak 5 tahun ke depan. Jadi pembagian tugas, karena kita perlukan pembagian tugas ini adalah ada beberapa bidang yang dipecahkan. Misalnya andalan wakil ketua bidang keuangan, kewirausahaan, sarana prasarana itu kan dulunya satu yang diatur dalam anggaran rumah tangga, lalu dipecahkan. Lalu juga ada tambahan baru yang dipecahkan juga, pengabdian masyarakat, lingkungan hidup, pramuka peduli. Kemudian ada humas informatika, kemudian ada ini bidang penelitian, pengembangan dan pengawasan. Makanya perlu kita lebih rinci
mendistribusikan bidang urusannya, kemudian andalan cabang urusannya. Saya kira ini draft yang kami sampaikan kepada kakak-kakak. Jika ada masukan, kami persilakan. Jadi kebetulan kami ada bertiga orang nih, andalan cabang urusan koordinator wilayah. Nah, ini yang kami belum begitu jelas apa betul sebenarnya tugas kami. Koordinator urusan wilayah ada 3 orang. Andalan cabang urusan koordinator wilayah kita ada 3. Yang pertama Bengkalis, Bantan, Pulau Utara itu Kak Ali, kemudian Bengkalis Darat, Bukit Batu, Mandar Laksmana, Siak Kecil itu Kak Sudirman. Mandau, Pinggir, Talang Muandau dan Batuan Sulapan itu Kak Rudiansah, Manurung Kak Rudiansah. Jadi tugasnya tentunya selalunya sebagai perpanjangan tangan kuartir cabang di kegiatan-kegiatan di kuartir rantingnya kali. Tuh, Pak. Mungkin kalau ada usulan lebih spesifik nanti kita tambahkan, tapi lebih kepada perpanjangan tangan kita. Hari ini Kak Rudiansah masih sibuk dengan Mandau dan Talang Muandau gitu. Jadi Mandau setelah selesai musran beberapa bulan yang lalu, kemarin Kak Rudi Kak Rudiansah sudah koordinasi dan mereka sudah menjadwalkan ke Kacap, meminta kesediaan Kak Kacap untuk melantik Mabiran Mandau, kemudian dengan kuarannya. Cuman masih ada administrasi yang belum selesai karena kita minta ada persetujuan daripada Mabi. Jadi kalau belum ada persetujuan dari Mabi, tanda tangannya kita belum bisa proses SK-nya. Kemudian Kak Rudiansah juga, saya belum dapat informasi apakah jadi hari Selasa kemarin musran di Talang Muandau. Jadi kira-kira gitu Kak Ali. Jadi perpanjangan tangan kita untuk mengkoordinir ke 4 kuartir ranting itu. Ya Kak Ane. Sebelum kita bahas bidang-bidang ini, sebaiknya wakil ketua kita bagi siapa di bawahnya adalah pusat. Nah kami kemarin mencoba, tapi mudah-mudahan jadi koreksi. Di bawah bidang saya itu ada wasepnya putra, wasepnya putri, dan dokter. Kemudian 3 koordinator usutan, kemudian puslid bank. Jadi ada 3 bagian. Nah kalau nanti kita sepakat, sebaiknya masing-masing wakil ketua adalah urusan apa di bawahnya. Karena beberapa kali kami sudah rapat bidang dan yang disampaikan Kak Ali juga kita sudah bahas juga. Karena kebetulan koordinator wilayah itu di bawah bidang kami. Nah sebelum ini kita bahas, tentu sebaiknya wakil ketua mengetahui adalah urusan apa saja di bawah bidang mereka, sehingga mudah bergerak. Saya kembalikan. Baik, makasih Kak Andri. Saya kira udah ada di rancangan kita Kak. Cuma wakil ketuanya belum Kak. Wakil ketua yang membidangi urusan apa saja. Nomor 5 Kak, andalan cabang urusan. Andalan cabang bidang pembinaan anggota muda itu ada sampai H gitu Kak. Kemudian bidang pembinaan anggota dewasa itu ada 3. Organisasi dan hukum itu ada 2. Ini A, andalan cabang urusan organisasi dan hukum, dan andalan cabang urusan koordinator wilayah. Jangan dibantah dulu Kak Andri, nanti kita apa? Kemudian 4 dan berikutnya sampai 8. Nah ini 8 andalan bidang penelitian, pengembangan dan pengawasan, terdiri dari andalan cabang urusan penelitian, pengembangan dan pengawasan. Cuman tadi Kak Andri usul bahwa andalan cabang urusan koordinator wilayah itu di bawah Waslitet. Nah, itu mungkin ada masukan usulan dari Kak Andri ini bagaimana? Mungkin Kak Badri atau
Kemudian Pusdiklatcap di mana Kak? Belum Kak, itu nanti ya Pak. Jadi kan tentunya Di bawah siapa ini? Pusdiklatcap, Pusdiklat Dipo Ini kan belum disebut. belum Kak. Jadi kan kita bagi dulu ini tugas dan fungsi andalan kita dulu. Nanti kan ada yang juga mesti kita bentuk nantinya adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah Pusdiklatcap, kemudian organisasi pendukung, Pusdikbang, kemudian ada Pusimpo. Nah, kemudian juga ada badan kelengkapan. Badan kelengkapan itu ada satuan pengawas internal, dewan kehormatan, kemudian dewan kerja cabang. Nah, dewan kerja cabang sudah terbentuk. Nah, satuan badan kelengkapan ini yang mungkin akan segera kita bentuk adalah dewan kehormatan dan satuan pengawas internal. Puslitbang tentunya sesuai nama, sesuai tugas fungsi itu di bawah koordinasi wakil ketua bidang Puslitet. Pokoknya itulah ya. Barang kami agak susah disebutnya. Karena gini Kak, harapan kami kan balik dari sini, kami masing-masing bidang sudah bisa rapat bidang. Ya, betul Kak. Nah, karena kalau tak tahu dia di bawah bidang apa, tentu tak bisa melaksanakan rapat bidang. Ya. Kemudian yang kedua, ini kan Jukran 48 2018 itu Pusdik itu membawahi Bina Muda dan Bina Wasa. Jadi dua kerjaan, ya. Bina Wasa dan Bina Muda. Ya. Nah, kalau dia ditaruh di Bina Wasa, tentu bagaimana dengan Bina Muda? Ya. Bagaimana kalau Pusdik ditaruhkan di Organikum, tidak di bawah Bina Wasa? Nah, jadi kan gini Kak, kalau kita pindahkan ke Organikum Pusdik nanti, dia kan satuan pendidikan Kak. Nah, satuan pendidikan ini kan ada di bawah dua urusan. Nah, saya kira tidak ada masalah, koordinasinya tetap di Bina Muda dan Bina Wasa. Kegiatan yang menyangkut anggota dewasa itu berada di bawah koordinasi wakil ketua bidang Bina Wasa, sedangkan kegiatan peningkatan mutu untuk peserta didik itu tentunya di bawah koordinasi daripada anggota wakil ketua bidang Bina Muda. Urusan pelatihan, geladian Pimru, LPK, Dian Pinsat dan sebagainya, itu kan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu, peningkatan kapasitas peserta didik. Nah, itu tuh ada koordinasi Bina Muda. Karena kurikulum, pelaksanaan dan sebagainya itu adalah urusan Pusdik. Nah, sampai sekarang kan kita belum menunggu, baru sampai pada kita kan draft apa yang kemarin Kak? Yang dibuat oleh apa? Pondok? Kim. Draft Kim itu sudah masuk Kak, tapi kan koordinasi katanya aja gitu, akan disahkan. Tapi draft PP-nya draft petunjuknya sudah sampai ke kita. Atau masuk hal-hal lain. Maksud saya, Litbang kan di bawah kami wakil ketua. Ya. Pusdiklatcap itu di bawah wakil ketua yang mana? Nah, selama ini kan dia Bina Wasa, wakil ketua Bina Wasa. Karena Pusdik sekarang urusannya ada urusan Bina Muda dan urusan Bina Wasa, tentu dia tidak bisa di Bina Wasa, tapi ditaruh di wakil ketua bidang Organikum. Itu saran, sehingga nanti masing-masing badan kelengkapan itu dibantu oleh wakil ketua untuk mengkoordinir. Gitu. Saya sepakat dengan Kak Andre, tetapi itu Kak, kita menurut dari atas gitu. Di Kuarnas di bawah koordinasi Bina Wasa, di Kuarda juga di bawah koordinasi Bina Wasa. Nah, jadi saya kira kalau ada kegiatan peserta didik, ya koordinasinya tetap Bina Wasa, cuman juga ada garis komandonya tetap di Bina Wasa, tapi ada garis koordinasinya ke Bina Muda, karena menyangkut kegiatan pelatihan Bina Muda. Ini sampai hari ini belum ada. Makasih Kak Andri atas masukannya. Cuman yang belum kita putuskan ini Kak Sami. Korwil ini di bawah siapa gitu? Di bawah Organikum. Ya, Organikum. Karena menyangkut kegiatan. Ya. Karena menyangkut organisasi tadi, jadi Korwil tetap di bawah Organikum. Ya Kak Andre? Itu pembentukan
badan kelengkapan itu kapan? Belum Kak, nanti. Karena Litbang selama ini sudah sama kami rapat bidangnya. Ya, habis ini kita apa itu Pak? Hal-hal lain yang nggak perlu. Andalan cabang humas dan informatika. Kemudian untuk tugasnya salah satunya pembinaan informasi dan pemberitaan kasih kepada masyarakat. Saya pikir terlalu lebar untuk masyarakat. Bagaimana kalau kita pembinaan kepada kuartir cabang, gugus tempat gitu. Ini bingung jadi pembinaan informasi dan pemberitaan kasih kepada masyarakat. Masyarakat di mana maksudnya? Pada poin 12. Kak. Sorry. Ini coba nih 12A ayat 2. Pembinaan informasi kepada masyarakat. Jadi andalan cabang urusan bidang humas dan informatika itu sebagai pembina. Bagaimana proses informasi yang terjadi di dalam gerakan Pramuka Bengkalis ini sampai kepada masyarakat gitu. Kalau untuk publikasinya mungkin kepada masyarakat Kak. Ya. Tapi kalau pembinaan informasi ini kan internal ya. Kira-kira bagaimana jadi redaksinya? Kalau kita pecah ya. Kita pecah ya. Publikasi pada masyarakat oke, satu. Kemudian pembinaan informasi kepada kuartir cabang atau gugus depan. Artinya kita membina pada internal kita saja, gerakan pramuka. Baik, jadi kuarcap, kuaran, gugus depan dan pokoknya orang kita gitu. Ya, internal. Itu pembinaan informasi. Oke. Kalau penyampaian publikasi ini untuk bermasyarakat. Mungkin itu Kak sarannya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erik. Oh Kak, tadi yang untuk apa? Untuk koordinator itu dibawa organisum ya? Ya. Nah sekarang kami untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di Kuaran, tentu kami tidak punya perpanjangan tangan kan? Kalau diambil ke organisum. Makanya kemarin beberapa kali rapat bidang, salah satunya adalah tugas teman-teman di Korwil itu adalah melakukan supervisi, karena itu bagian dari kami. Kemudian mengevaluasi dia siap atau belum untuk akreditasi. Nah itu kan sebetulnya bagian dari pengawasan dan evaluasi. Nah kalau diambil di organisum, tentu perpanjang tanganan kami ke nanti tidak ada Kak. Pengawasan dan evaluasi kami tidak ada. Yang akan kami laporkan ke Kualitas. Nah atau ditambah, karena kami memang itu ujung tombak kami kan. Di pengawasan evaluasi ranting itu memang itu ujung tombak kami. Kalau tak ada itu, tinggallah 2 orang. Bu dokter sama Kak Ayat. Bukan dokter, doktor. Bu dokter. Bu dokter, sorry. Bu dokter dan Kak Ayat, kemudian Litbang yang belum dibentuk. Ya. Sehingga kepanjang tanganan kami untuk supervisi kan bagian kami kan, bukan organikum. Nah, harapan kami kan ada yang supervisi, ada yang mengambil data potensi, mengevaluasi, menyiapkan akreditasi. Harapan kami teman-teman di koordinator di depan di ketiga wilayah itu di bawah kami, sehingga mudah melaksanakan supervisi dan evaluasi. Oke. Saya rasa begini Kak Andri. Ini kan pembagian kan tidak mesti Z-klik, tidak mesti apa namanya harus begitu, tak boleh orang lain gitu kan? Oh tidak. Kita silakan aja dimanfaatkan. Saya kira Kak Andri tidak dalam evaluasi tidak mesti hanya kawan-kawan di penelitian pengembangan atau kawan-kawan di koordinator wilayah, semua andalan bisa dikoordinasikan gitu. Ya karena misalnya kegiatan Bina Muda, ya tentu kan harus koordinasi dengan andalan Bina Muda. Pihak penggalang kita bagaimana? Saya kira tak ada masalah Kak. Kalau untuk kegiatan pelaksanaan tugas fungsi kita manfaatkan semua andalan cabang, oke saja gitu. Saya kira tak ada masalah. Ya, jadi jangan nanti bahwa ini anggota punya nama aku. Janganlah itu. Kita sama-sama aja gitu. Karena pun bisa karena gini ya kan selesai gitu. Itu betul aja. Kalau betul saya gini. Ya kan? Ada peluang gini-gini. Kita bisa gini-gini nanti itu gitu-gitu gitu kan. Jadi tidak mesti tidak mesti klik. Silakan mungkin yang lain Kak. Cukup Kak? Cukup Kak? Oke, kalau cukup saya kira ini dapat kita putuskan, nanti akan kita SK-kan keputusan kita hari ini, dan ini jadi panduan pegangan kita. Terkait dengan
pembentukan kelengkapan yang memang ini mendesak. Pertama, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan. Kemudian pusat penelitian dan pengembangan. Kemudian pusat informasi. Badan usaha. Kemudian badan kelengkapan sortir. Dewan kehormatan. Satuan pengawasan ternak. Mungkin pembentukan ini bisa kita lakukan bertahap. Kalau kami melihat Dewan Kehormatan dan Satuan Pengawas Internal ini yang paling besar. Namun demikian, saya rasa kita tugaskan ketua harian untuk mengonsep dulu, mengkoordinir, mengonsep. Nanti pada waktu rapat kerja mungkin ini kita sampaikan kepada peserta rapat kerja. Karena ini kembali akan menyusun personel. Bisa saja ada di antara yang tergabung di kepengurusan kuartir cabang, nanti kita tugaskan kembali di badan-badan dan alat kelengkapan ini. Jadi oleh sebab itu perlu dilakukan penyusunan secara inilah komprehensif. Jangan ada yang orang tidak profesional nanti, karena ini sudah tenis, sudah sangat tenis, sehingga kalau nanti orang yang tepat di tempatnya itu, mudah-mudahan badan-badan kelengkapan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu harapan kami. Kak Andre kemarin ada nyampaikan masalah buper Batin Selapan dan Batin Selapan apa Ubi Menggalo. Ubi Menggalo dan satu lagi apa nama buper itu? Olang Perkasa. Ya? Olang Perkasa. Nah, jadi itu bermasalah. Ada sampai sekarang kita belum lahan itu di apa ketua dicaplok oleh orang lain gitu. Nah, ini kan perlu penyelesaian itu. Saya kira mungkin kita bentuk semacam tim ad hoc atau apa nanti Kak untuk menyelesaikan masalah buper Bumi Menggalo dan Bumi Menggalo Bumi Menggalo dan Olang Perkasa. Jadi Olang Perkasa di Mandau itu kan udah masuk ke Batin Selapan. Namun sekarang udah dikena cangkul pula, kena apa? Kena beko pula gitu. Padahal itu tanah berupin. Tanahnya tanah, dan kita mendapat itu dari Sepron. Cuma kita harus telusuri kembali riwayat hidupnya. Kalau Bumi Menggalo itu memang sudah lama, tentu ada penelusuran kembali. Itu masalah yang di depan mata yang mungkin kita selesaikan. Tambahan Kak? Ya Kak, dari yang di pinggir ini bentuknya Bank BKSDA ya? Ya, itu sudah tawarkan ke kita. Mereka akan buat sekeliling itu pakan gajah. Jadi mereka sudah mau bekerja sama. Cuma karena status itu tumpang tindih tanahnya, mereka pengen jumpa langsung sama bupati, begitu katanya. Kami mau jumpa lah sama Pak Bupati, bagaimana sebetulnya tanah di sana. Bapaknya sedang di apa? Bapaknya sedang. Bisa dilanjut. Ya. Jadi kalau seandainya bersedia, maka sekeliling itu pakai gajah, nanti akan dibangun tower, tengahnya itu masih bisa digunakan untuk bubar. Jadi mereka memperkenankan sekalipun itu hutan lindung maksudnya. Mereka mengokekan Asokam tidak masalah, tapi dengan catatan tower dan pakan gajahnya, tolong sama-sama kita jaga sehingga nanti warna bakti ya, warna bakti ya, cakar warna bakti bisa juga hidup di
bukan kita yang dipikir, gitu kan. Kalau untuk yang di Batin Salapan itu orang lain yang sudah mendirikan bangunan kedai di situ. Dan itu sudah disampaikan camatnya nggak respon. Saya kira itu masukan untuk Kak Sami, Kak Porcap, kondisinya. Makasih Kak Andri atas masukannya. Memang memerlukan ini lahan ini. Daerah Pematang Kudu ya. Daerahnya apa Balai Raja, tapi yang mengeluarkan suratnya Pematang Kudu. Nah, ini agak susah ini dibuatnya. Terima kasih kakak-kakak yang kami banggakan. Pada kesempatan ini izin kepada kami untuk menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada kakak-kakak yang tergabung di dalam kepengurusan Porcap Pramuka Bengkalis ini. Karena dari perkenalan tadi kita mendapatkan informasi betapa bervariasinya kepengurusan kita, betapa besarnya potensi kepengurusan kita, dan kami merinding. Mudah-mudahan kegiatan kepramukaan Porcap Bengkalis ini nanti ke depannya berjalan dengan baik, kita bawa kepada perkembangan yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang menjadi agenda kita pada hari ini silaturahmi, perkenalan sudah, tupoksi sudah, dan alat kelengkapan ini masih akan dilanjutkan. Kemudian ada satu ketinggal tadi mungkin terkait dengan pergantian mabicak kita. Ya, mabicak. Tapi saya rasa administrasinya sama. Bagaimana nanti mungkin tugas Pak Sekretaris, karena tak ada pemilihan lain, tak lagi kan, dan tetap orang yang akan kita tunjuk sebagai mabicak. Tinggal mengusulkan ke Kuadra. Jadi saya rasa bisa oleh sekretaris nanti target saya rasa yang paling tepat nantinya momennya ketika kita melaksanakan rapat kerja cabang. Hari itu kita melakukan sekaligus pelantikan mabi kita, sehingga raker cabang kita dihadiri oleh Kuadra. Jadi rasanya itu momen yang paling tepat nanti untuk melaksanakan rapat kerja cabang. Tentunya kita perlu mengadakan pertemuan lagi, melakukan persiapan supaya nanti rapat kerja kita tidak berlarut-larut. Jadi oleh sebab itu kepada wakil ketua kami harapkan untuk menyusun apa yang jadi program kita ke depannya, program kerja kita 2021 2022. Jadi kita harapkan pada waktu rapat kerja itu tinggal seperti apa kita pengesahan oleh kita semua. Jadi masing-masing bidang sudah membicarakannya di tingkat internal. Karena ya yang paling tahu tentu di bidang masing-masing seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depannya. Kemudian yang kedua yang menjadi atensi kami terkait dengan lahan bumi perkemahan tadi. Kita sedang melakukan permintaan hibah lahan yang berasal dari yang dikelola oleh CPI selama ini, dan ini sudah dari 21 jenis persil itu sudah kalau saya tidak salah yang sudah disetujui itu sudah 15-an. Ada yang tidak disetujui beberapa tempat. Tapi saya tak ingat ini di mana titik-titiknya. Mudah-mudahan
alih status ini karena ini kan termasuk untuk kegiatan sosial kan, ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan serah terima ke Pemda. Kemudian terkait dengan pengamanannya, memang ini perlu segera mungkin dilakukan, karena memang kalau lahan itu orang menganggap seperti tinggal tidak tuan, jadi sehingga dia seenaknya saja kan. Jadi itu kalau memang dia tidak ada dikasih tanda pengaman, mungkin parit tadi, itu mungkin menjadi bagian yang segera untuk dilakukan. Apalagi tadi ada yang nyangkupi kan, yang nyangkupi, tinggal kita berkoordinasi. Terkait dengan itu, kalau memang siapa tadi ingin bertemu Bupati tanya? Oh, ya memang terima kasih. Nanti kita sampaikan kepada Bupati, karena juga ada di antara pekerjaan pembangunan daerah yang juga masuk ke lokasi yang belum tuntas sampai saat ini, sehingga kerja pembangunannya terhenti atau tidak bisa dituntaskan. Jadi ini terima kasih. Kalau istilah Dr. Duo kita kecil dalam tangan, hidup kita terbang sudah turun. Kemudian saya juga secara pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada kakak-kakak semua, karena dalam perjalanan hidup kami banyak sekali mendapat kesenangan dari pramuka ini. Saya iri pula tak diminta untuk kenal diri. Kalian harus tanggung jawab. Kalau Pak Sekretaris tadi, Kak Sekretaris sudah bilang, oh itu tidak. Jadi saya kenal dengan pramuka juga masih SD. Saya coba lihat tadi, SD kelas 3 tahun 75. Hal yang membanggakan, karena di kampung kami kalau ada pembesar datang, anak pramuka itu dia dulu maju ke daerah. Ketika itu ada TMD yang dihadiri oleh Pangdam 1 Bukit Barisan. Saya ditunjuk untuk mengalungkan bunga. Bakti wujud pramuka. Jadi satu. Yang kedua juga pemegang handuk ketika Pekan Penghijauan Nasional di Bukit Cerika Bangkinang. Saya kelas 2 SMP itu. Kalau untuk Pak Presiden waktu itu Pak Amalis, sekarang di Kepri, saya di lubangnya ikutin memegang itu sama yang kecil satu. Jadi cukup membanggakan saya waktu itu. Kira-kira pramuka juga. Kalau ada foto satu Pak main. Mana ada HP itu kan. Langsung cari foto sampai dapat. Saya foto emas dan itu tidak. Dokumentasi. Terakhir, setelah saya menjadi andalan cabang bercap pramuka Bengkalis tahun 90, tahun 92 ikut Jambore Internasional peninjau, itu keputusan dari Kuarnas di Pattaya, Batam, Thailand. Jadi yang tidak saya sangka-sangka, saya berbaju pramuka bisa hadir di tempat-tempat itu. Jadi itu kesenangan saya dengan pramuka.
terus terang saja, sebelum kita ucap kemarin, satu-satunya organisasi yang saya terima yang pramuka. Yang lain saya memfokuskan untuk tugas garis daerah. Jadi satu-satunya saya terima di pramuka karena saya banyak merasa kesenangan dalam hidup saya melalui pramuka. Jadi tentu saya tidak ada yang bisa kata-kata dulu ya. Itu bela diri. Percaya diri. Habis itu kemarin saya masih muda juga kan. Rupanya setelah mendengar tadi perkenalan tanggal lahir, dia termasuk sudah bagian tua juga. Dan juga telah resmi menjadi atuk kan. Jadi tidak muda rupanya, sudah tua rupanya kan. Tapi di pramuka muda terus. Itulah untungnya. Kita tetap hanya kakak, tak ada bagian atuk kan. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Keluarga, istri, satu juga bergabung sama kita, tapi mohon izin pada hari ini tidak bisa hadir. Kemudian anak sepasang, cucu satu, menantu satu. Jadi itulah gambaran dari keluarga kami. Terima kasih tentunya atas kehadiran kita semua. Kemudian kami memohon maaf atas segala kekurangan kesilapan dalam perjalanan rapat kita pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat kita pada siang hari ini resmi kita tutup. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Salam pramuka. Tentunya sesuai dengan hasil rapat kita pada hari ini, karena hari ini kita membagi tugas, tentunya kita akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan dalam rapat. Rapat ini merupakan rapat pertama sekali pasca kita dilantik oleh Kuarda 0404 Riau. Jadi memang di samping kita menentukan tupoksi masing-masing dari bidang-bidang di kepengurusan, juga kita akan membentuk kelengkapan di kepramukaan ini. Dan kita memang berharap ke depannya terkait dengan pembentukan SAKA di semua instansi yang mempunyai SAKA. Jadi ini yang akan kita dorong ke depannya. Terima kasih. Satu hal Kak, tentang bumi perkemahan yang ada statusnya belum jelas oleh yang sebagaimana disampaikan dalam rapat tadi, kira-kira apa akan seperti apa tindak lanjutnya sehingga buffer itu dapat digunakan oleh masing-masing kuaran yang ada Kak? Tentu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di mana saja nanti kita coba berkoordinasi supaya buffer kita bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Cukup Kak. Ikuti terus channel YouTube Star TV Bengkalis, berisi informasi dan hiburan serta motivasi kehidupan. Dadah.